Oleh karena itu, Marshall berspekulasi dalam hatinya bahwa jika dermawan itu ada di Indonesia, atau bahkan di Jakarta, Linda pasti akan menghubunginya secepat mungkin dan melaporkan masalah tersebut kepadanya, dan Linda akan dengan senang hati menyetujui persyaratan yang diusulkannya. Jika jawabannya datang dengan cepat, maka mungkin dermawannya ada di Jakarta. Namun hingga Marshall tiba di Cempaka Villa, Linda tetap tidak merespon. Sekembalinya ke rumah, keluarga Polen segera meletakkan pekerjaannya dan maju ke depan untuk mendengar kabar terbarunya. Wanita tua itu bertanya dengan gugup, "Marshall, bagaimana hasilnya? Apakah kau mendapat berita berharga?" Marshall mengangguk dan berkata, "Aku sudah memverifikasi dari Nona Suteja bahwa orang yang menyelamatkan keluarga kita, Duncan, sebenarnya adalah pemilik pil peremajaan." "Apa?" Sebuah keluarga terkejut. Wanita tua itu bertanya dengan sedikit bersemangat, "Marshall, apakah itu kasus yang sebenarnya? Dermawan benar-benar pemilik pil peremajaan?" "Iya, benar." Marshall mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Aku tidak mengungkapkan apapun kepada Nona Suteja. Nona Suteja berinisiatif untuk memberitahuku. Aku hanya mengatakan bahwa aku menginginkan informasi kontak pemilik pil peremajaan, dan mengatakan bahwa aku ingin meminta konfirmasi darinya." Nona Suteja langsung mengatakan bahwa kita diserang di New York. Dia juga mengatakan bahwa dermawan menginstruksikannya untuk memberitahuku 2 hari yang lalu. Wanita tua itu berkata dengan ngeri, "Ini artinya dermawan tahu tentang kedatangan kita ke Jakarta, dan juga tahu bahwa setelah kita tiba di Jakarta, dia pasti akan menemukan cara untuk membuktikan identitasnya." "Ya," dia melanjutkan, "dermawan sangat jelas tentang apa yang ingin aku lakukan ketika aku pergi ke Suteja Group kali ini. Dia tahu bahwa aku ingin bertanya kepada Nona Suteja tentang identitasnya, dan dia juga tahu bahwa niat kita bukan untuk mengharapkan Nona Suteja benar-benar mengungkapkan identitasnya kepada kita. Tapi aku harap Nona Suteja dapat membantu kami dengan sebuah kalimat." Jadi dia sudah menyapa Nona Suteja sebelumnya. Wanita tua itu sedikit bersemangat, dan berkata dengan tangan gemetar, "Ini hal yang baik. Ini hal yang sangat baik. Kita tidak memiliki petunjuk tentang dermawan sebelumnya, tetapi sekarang kita memilikinya. Yang bisa kita konfirmasi sekarang adalah jika kita ingin melakukan kontak dengan dermawan, atau ingin menyampaikan informasi apapun kepadanya, kita dapat mewujudkannya melalui Nona Suteja ini. Meski bukan koneksi langsung, ini sudah merupakan terobosan yang sangat besar." Kemudian, wanita tua itu berkata, "Dermawan dapat mengadakan lelang pil peremajaan di Jakarta daripada kota-kota lain di Indonesia, yang juga membuktikan bahwa kemungkinan besar dia adalah penduduk asli Jakarta. Dan bahkan jika tidak, dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Jakarta. Kunjungan kita ke Jakarta kali ini sama dengan datang ke ladang rumahnya." Agam bertanya saat ini, "Kakak, aku punya pertanyaan. Apakah kau memberitahu Nona Suteja tentang kondisi kita?" "Ya," Marshall berkata, "aku meningkatkan investasi sebesar 8 miliar dolar AS, dan kemudian berjanji untuk bersama-sama mengembangkan proyek perawatan kesehatan dengan Suteja Group, dan tanpa syarat memberikan 10% saham Suteja Group." Agam buru-buru bertanya, "Apa yang Nona Suteja katakan?" Marshall menjawab, "Nona Suteja tidak memberiku jawaban yang jelas. Dia bilang dia akan memikirkannya. Aku pikir dia harus melapor ke dermawan. Lihat apa yang dia katakan." Agam menepuk pahanya, "Oh, Kak, kamu memiliki lebih dari setengah jam perjalanan untuk kembali. Apakah Nona Suteja membalas pesanmu?" Marshall berkata, "Belum." Agam sedikit kecewa, dan menghela nafas, "Kalau begitu sepertinya dermawan itu mungkin tidak ada di Jakarta." Marshall mengangguk, "Aku pikir sama sepertimu. Jika balasan ini memakan waktu lama, maka aku kira kemungkinan besar dermawan tidak ada di Jakarta." Kemudian,
Marshall berkata, dan ketika aku berbicara dengan Nona Suteja, dia juga menyebutkan bahwa Dermawan telah meninggalkan Jakarta dan tinggal di luar negeri. Aku bertanya-tanya apakah Dermawan itu ada di New York. Agam mendecakkan bibirnya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, mungkin dia belum kembali. Duncan di samping menyaksikan bahwa keduanya berangsur-angsur menyimpang dari arah. Jadi dia terbatuk 2 kali dan berkata, aham, kalian berdua tidak bisa menilai apakah orang yang kalian cari ada atau tidak berdasarkan waktu ketika orang lain membalas. Para penjahat dengan sedikit otak, setelah membunuh seseorang, tahu bagaimana menghadapi suhu dan lingkungan tubuh untuk mengganggu keakuratan polisi dan dokter forensik dalam menilai waktu kematian. Mengapa menurutmu orang hanya perlu membalas jika dia sudah berada di Jakarta? Jadi selama dia terlambat membalas, dia tidak ada di sana? Marshall berkata, Duncan, aku tidak begitu absolut. Aku hanya berpikir bahwa jika Nona Suteja mengetahui bahwa seseorang ada di Jakarta, menurut kebiasaan kita akan tahu orang ini ada di sisi kita. Tanpa sadar kita berpikir untuk memanggilnya langsung ketika ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi jika kita tahu bahwa orang ini sedang berada di tempat lain, maka sebelum kita menelepon, kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah urusan kita sendiri benar dan jika mendesak, apakah pihak lain sedang sibuk? Apakah aku akan mengganggu pihak lain jika aku menelepon dengan gegabah? Jika masalahnya tidak terlalu mendesak, haruskah kita menunggu sampai sore ketika kebanyakan orang tidak terlalu sibuk untuk menghubungi pihak lain? Jika pihak lain berada di luar negeri, kita harus lebih mempertimbangkan perbedaan waktu. Meskipun sudah sore di sini, kita berada di sisi lain bumi, dan langit mungkin tidak cerah saat ini. Duncan tertawa, jadi penilaianmu sangat penting. Di satu sisi, kau hanya bisa memastikan, jika Nona Suteja itu segera kembali kepadamu, maka Dermawan itu kemungkinan besar berada di Jakarta. Tapi sekarang dia belum kembali kepadamu segera, kamu tidak bisa mengendurkan kewaspadaanmu dan menyimpulkan bahwa orang ini tidak ada di Jakarta. Kamu dapat mempertimbangkan bahwa pihak lain juga dapat mempertimbangkan ini. Jadi selama pihak lain menginstruksikan Nona Suteja untuk membalasmu nanti, itu dapat mengganggu penilaianmu. Ketika dia mengatakan ini, Duncan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Kalian berdua bersaudara, jangan tertipu oleh kepintaranmu. Meskipun aku berjanji pada Tama untuk tidak mengungkapkan informasi identitasnya, tetapi kamu telah menyentuh Jakarta. Jangan biarkan dirimu keluar lagi, ikuti garis ini, kau pasti akan mendapat kejutan. Mendengar ini, Marshall mau tidak mau bertanya kepadanya, Duncan, apa arti kata-katamu? Artinya, jika kita ingin menemukan Dermawan ini, dia mungkin masih berada di Jakarta? Duncan buru-buru berkata, aku tidak mengatakan, dia mungkin pasti ada di sini. Aku hanya berpikir semua orang tidak boleh terlalu cemas. Penilaian negatif berikutnya adalah seperti kita menyelesaikan kasus ini bersama. Hal yang paling menakutkan adalah menyangkal satu hal cepatlah. Begitu kamu menyangkalnya, kamu akan menghalangi jalanmu sendiri. Sama seperti kita memecahkan kasus penghilangan, meskipun tampaknya orang-orang di sekitar orang hilang itu mencintainya dan peduli padanya, tapi kamu benar-benar tidak dapat menyangkal kecurigaan salah satu dari mereka di dalam hatimu. Bahkan orang tua pun tidak dapat menyangkal kecurigaan mereka sampai buktinya terbukti sepenuhnya. Kemudian, Duncan berkata lagi, karena aku datang ke Jakarta kali ini, aku pikir jangan mudah menyangkal Jakarta. Pertama-tama kita harus percaya dalam hati kita bahwa Tama mungkin ada di Jakarta, dan Dermawan juga mungkin ada di sini. Setelah Duncan selesai berbicara, lelaki tua Nicholas, kondisinya telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir dan ingatannya berangsur pulih, tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Duncan benar. Kita dulu terlalu mudah menyangkal sesuatu dengan intuisi. Itu sebabnya aku tidak bisa menemukan Tama selama bertahun-tahun. Terkadang ketika melakukan sesuatu,
kau harus melawan intuisimu. Marshall mengangguk dan berkata, setelah kecelakaan kakak, kita mencari di Jakarta sebentar, dan ketika kita tidak menemukan keberadaan Tama, kita menilai berdasarkan intuisi bahwa Tama pasti telah meninggalkan Jakarta. Sejak itu, kita mencarinya di tempat lain selain Jakarta. Mungkin, dia sama sekali tidak pernah meninggalkan Jakarta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.